Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia dan semua penonton Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kita memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sewajarnya lah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di samping itu juga kami doakan semoga penonton semua, penonton Kompas TV senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan banyak kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu akan mendapat kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemeriksa, penonton TV Kompas TV yang sangat berbahagia, adapun tema ceramah kita kesempatan ini adalah tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 77 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa atuz zakat wal mufuna bi akhdihim idza akhadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa qinal ba' ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kaum muslimin, penonton Kompas TV yang berbahagia, salah satu tanda kebajikan itu, yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab dan rasul. Jadi ciri atau tanda kebaikan kita itu, cirinya itu bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat keimanan kita kepada hari akhir, tingkat kepercayaan kita kepada hari akhir, kepada Rasul, dan kepada para nabi dan kitab-kitabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari zakat, dari sedekah kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kita, pemberian kita, zakat kita kepada, sedekah kita kepada kaum kerabat, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada fisabilillah, dan memerdekakan hamba saya. Ini yang menjadi ukuran atau tanda-tanda kebajikan kita. Jadi tanda-tanda kita itu orang-orang yang baik, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat.
Jadi standar sholatnya bagaimana? Nah, sholatnya tentu kita memberi contoh kepada keluarga, kepada kepada kaum muslimin semuanya. Artinya orang termotivasi untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tentu kita memberi contoh, ya. Di situ mendirikan sholat, artinya di samping kita melaksanakan sholat, kita juga bisa mengajak. Mengajak dengan bahasa isyarat simbolnya itu, ya, kita mengerjakan sholat. Melaksanakan sholat bisa juga tepat waktu, kemudian berjamaah di masjid dan berjamaah di tempat-tempat, umpamanya di kantor, kalau ada musholahnya, kita yang memberi contoh terlebih dahulu, ya. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mupun nabi akhdihim idza akhadu. Menepati janji. Ini persoalan yang agak berat sedikit nih, ya, kebaikan kepada kita ketika kita berjanji, ya. Nah, berjanji, menepati janji adalah ciri atau tanda-tanda orang baik, ya. Orang-orang baik, ya, itu dilihat dari menepati janjinya. Nah, kalau persoalan janji, kita berat kadang-kadang secara pribadi kita, ya memang agak berat. Ada nyanyi istilahnya itu, kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari, gitu kan. Nah, menepati janji ini adalah salah satu tanda kebajikan. Nah, jangan enak kita berjanji, makanya janji itu dipelajari dulu. Kalau mau buat janji, ya, janji dari tempat, dari keadaannya, dari kesiapannya. Nah, itu harus betul-betul. Karena ketika sudah berjanji, lalu nanti ada tagihan, ada konsekuensi dari janji itu. Salah satu diantaranya harus kita tepati janji itu. Jadi begitu. Jadi ini salah satu diantaranya, ya, ciri atau tanda kebajikan, ya. Kemudian yang keempat, persoalan kesabaran. Nah, sabar ini adalah di samping tanda kebajikan dan kunci sukses. Orang-orang besar berhasil, orang-orang yang berhasil itu, ya, itu standar itu sabar. Lihat kesabarannya. Nah, sabar ini tidak hanya dalam salah satu persoalan saja. Ya, wasabiri nafil ba'sa, sabar di dalam penderitaan, sabar di dalam kesulitan, sabar di dalam pertengkaran. Kalau di situ sebetulnya peperangan, ya, perangan. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, ya, pertengkaran lah, ya. Jadi di dalam kesempitan, ya, kita selalu, ya, menerima, sabar. Bisa jadi kondisi kita sekarang itu Allah ridho, ya, Allah ridho. Karena kita memang mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian penderitaan yang serba kurang kita, mungkin, ya, kondisi sekarang itu banyak kekurangan kita. Jangan kita banding-bandingkan, ya. Nah, bisa jadi ini Allah ridho,
Allah Allah mungkin mengangkat derajat kita. Ya. Salah satu tanda Allah akan mengangkat derajat kita bisa jadi diberikan kekurangan, ya kan? Yang penting jangan mengeluh. Yang penting jangan mengeluh, kemudian mengeluh setiap hari mengeluh, kemudian membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian menyalahkan dan tidak berterima kasih. Nah, ini. Kemudian sabar dalam pertengkaran. Pertengkaran itu maksudnya, apalagi sekarang banyak persoalan. Ya, kita harus sabar dalam pertengkaran. Mungkin masalah itu tidak kita inginkan, masalah di kantor, umpamanya, di rumah tangga, di masyarakat, di mana saja, ya. Jadi kita harus sabar. Ternyata damai itu dari orang yang sabar di dalam persoalan pertengkaran. Begitu. Kemudian semuanya itu, ya, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa dan benar-benar orang-orang benar-benar imannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ada tanda-tanda atau ciri kebaikan. Ini kaum muslimin, pemeriksa Kompas TV yang berbahagia, untuk menjadi kita mendapat pengakuan ya baik, ya kan? Nah, itu tanda-tandanya dalam persoalan keimanan, persoalan sedekah, ya, persoalan sholat, persoalan zakat, kemudian janji, dan persoalan kesabaran. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, kemudian rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, memiliki keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Nah, semua kegiatan, aktivitas kita berharap selalu beruntung, selalu sukses. Nah, itu harapan kita. Semoga kita semua mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat, sukses di mana saja kita berada. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu terhindar dari bala, dari fitnah, dari orang-orang yang zalim, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta dikabulkan semua doa kita. Amin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.